Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menjumpai kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 24 Juni 2022. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, hai kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan Dikau. Bila hidup kami jadi sumur yang benar kudus, Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, kepadamu lamada syukur kami naikkan, karena kami tahu Engkau layak menerimanya. Bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan dan waktu malam ini, kami boleh berkumpul bersama melalui ibadah ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa dan memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami sapaan firman-Mu malam ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku meminta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan hati tulus, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu.
Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Amin. Menentang ketidakadilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memperjuangkan keadilan dan menentang penyimpangan seharusnya menjadi ciri dari kehidupan orang percaya. Pertanyaannya, apakah kita mampu dan berani untuk mengatakannya? Salah seorang tokoh reformasi gereja bernama John Hus dari Republik Ceko sangat terkenal menentang adanya penjualan surat pengampunan dosa, praktek korupsi dan ketidakadilan yang terjadi dalam gereja. Ia sangat gigih dalam menegakkan pengajaran yang ia yakini berdasarkan pada Alkitab. Sebagai akibat dari ketegasannya dalam soal kebenaran, akhirnya dia dipenjara bahkan dihukum mati. John Hus hanya mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, hanya karena Injil aku melalui dengan sabar dan rendah hati dalam menghadapi kematian yang menakutkan, hina dan kejam ini. Sama seperti Rasul Paulus dalam pelayanannya, ia sering mendapat penolakan dari berbagai pihak, khususnya orang-orang yang merasa kuat dan berkuasa. Paulus ditolak karena dia sangat gigih dan tegas menolak penyimpangan dan ketidakadilan dalam gereja. Namun, dia tidak pernah takut dan mundur sedikit pun. Bahkan ia secara tegas memberi jawaban. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Rasul Paulus tidak peduli apakah dia harus dimusuhi atau tidak. Baginya kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Kapanpun, dimanapun, dan apapun resikonya. Persoalan ialah, bagaimana dengan sikap kita terhadap ketidakadilan dan berbagai penyimpangan yang terjadi? Mau atau tidak, tanggung jawab kita adalah berjuang menegakkan keadilan dan berani menentang penyimpangan atas nilai-nilai kebenaran. Janganlah takut. Mazmur 110 ayat 2 mengatakan, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Amin. Mari berdoa syafaat. Kembali dalam kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh perkenan-Mu kami boleh beribadah malam ini melalui program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga tidak lalu begitu saja, tetapi boleh menjadi suluh dan pedoman membawa warna baru bagi kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, malam ini kami datang membawa keberadaan umat-Mu di jemaat ini, ataupun siapapun yang dijangkau oleh layanan ini, dimanapun mereka berada. Engkau melihat, Engkau mengenal keberadaan hidup mereka. Kami berdoa dan memohon kepadamu kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu untuk mendengar dan menjawab setiap harapan dan kerinduan-kerinduan mereka. Ya Tuhan Allah, malam ini kami datang berdoa membawa keberadaan anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit, yang dirawat di rumah-rumah mereka, yang dirawat di rumah-rumah sakit, yang dirawat di kota ini pun juga yang dirawat di kota-kota lain. Kami berdoa dan memohon ya Tuhan Allah, kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, cinta kasih keluarga, tindakan para medis. Kiranya pada waktu Tuhan, mereka boleh pulih, sembuh dari sakit penyakit seperti kembali sehat seperti sedia kala. Sebab kami percaya tak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Karena itu kami berdoa dan memohon Tuhan, nyatakan pemulihan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Begitu juga saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam mencari lapangan pekerjaan. Tuhan membuka jalan. Yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Yang berjuang dalam proses penyelesaian studi, berkati mereka, beri hikmat kemampuan bagi mereka. Yang merindukan kehadiran buah hati Tuhan,
jamah buah kandungan mereka, yang merindukan karir yang lebih baik ya Allah. Kami percaya dan mempercayakannya ke dalam tangan-Mu, sebab sesungguhnya kami tahu tak ada yang mustahil bagimu. Maka kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan karir yang lebih baik. Tuhan, Engkau buka jalan bagi mereka. Anak-anak kami dalam menjalani masa liburan pada tahun ajaran ini, Tuhan, berkati mereka agar mereka boleh menikmatinya dengan sukacita dan syukur. Bagi mereka yang bersiap-siap untuk memasuki perguruan tinggi, SMA, SMP, Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka sekalian. Diberkatilah kiranya mereka, diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi. Ya Bapa di sorga, untuk para kepala keluarga, berkati mereka, jaga lindungi mereka selalu, baik mereka yang ada di lokasi-lokasi maupun yang ada di kota ini. Terhindarlah mereka dari berbagai tawaran instan duniawi, dari berbagai mara bahaya, sakit, penyakit, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kiranya mereka tetap diteguhkan dalam iman mereka, menjalankan tugas panggilan mereka, tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga, sebagai suami dan sebagai ayah. Mampukan mereka Tuhan. Begitu juga para istri dalam pendampingan mereka sebagai ibu dan istri, Tuhan yang menolong mereka. Terus mampukan mereka menjadi tiang doa dalam kehidupan mereka, terus menjadi pendoa syafaat bagi keluarga mereka. Berkati Bapa para orang tua kami di usia senja mereka, teguhkan iman pengharapan mereka Tuhan. Ya Bapa, beberapa keluarga-keluarga kami sedang berlibur di luar kota, ada yang di kampung, ada yang ke Palopo atau ke tempat-tempat lain dalam berbagai acara dan kegiatan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka semua, Tuhan memimpin mereka, menjauhkan mereka dari berbagai mara bahaya. Kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh kembali ke tengah-tengah persekutuan ini, tetap dalam sukacita dan syukur ya Allah. Berkati mereka dalam semuanya itu. Tuhan, beberapa saudara kami hari ini merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Rio Rinti, Ibu Junita Kende, Mikael Sapana, Viola Gloria Pairunan, Ibu Intan Cahya Novita, Ibu Nancy Mauren Siger, Bapak Samuel Pasorong, Ibu Yusnita Rantearu. Terima kasih Tuhan. Mari sempurnakan sukacita mereka di dalam menata tahun baru hidup mereka. Terus mengandalkan Tuhan, berkati Tuhan. Begitu juga keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Markus Salamba dan Ibu Siska. Mari Engkau berkati keluarga ini. Kiranya Tuhan terus menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Terpeliharalah mereka selalu dalam belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Bapa di sorga, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu, berkati kota kami ini. Ketika malam ini kami akan beristirahat, kami berdoa Tuhan menjaga dan melindungi kami. Kiranya kami aman dalam selimut kasih sayang-Mu, dan esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ini doa kami, permohonan kami Tuhan, kesyukuran dan syafaat kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerajaan Allah di bumi.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.